Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Purwandini, petugas gizi UPTD Puskesmas Mangku Palas Samarinda Seberang akan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil. Adapun tepatnya adalah di Kampung KB Warna-Warni Kencana, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Kita langsung aja ya ke rumahnya. Sebelum ke rumah ibu hamil yang akan kita konseling, kita menemui ibu kader terlebih dahulu yang berada di Kampung Ketupat. Kemudian kita menuju rumah ibu hamil yang berada di Kampung KB Warna-Warni Kencana. Tak lupa kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk rumah dan menemui ibu hamil. Ini ahli gizi Puskesmas Mangku Palas. Ini kami kesini mau memberikan konseling pada ibunya, ibu hamil. Ya, ya. Ibunya dengan ibu siapa namanya? Liana. Liana. Ini hamil keberapa, Bu? Keempat. Boleh pinjam bukunya? Ya, biasa periksa di klinik Puskesmas Mangku Palas. ya, Puskesmas Mangku Palas ya. Ke klinik iya, ke Puskesmas sudah iya ya. Jadi kalau berat badan ibu tadi setelah ditimbang, ibu saat ini 72 kilo. Iya. Terus tinggi badannya 155 cm. Iya. Nah, sebelum hamil berat badan ibu 75 kilogram. Nah, berarti ini turun ya berat Iya. badannya sekarang ya. Untuk IMT itu indeks massa tubuh ya. IMT sebelum hamil. Jadi perbandingan antara berat badan ibu dengan tinggi badan ibu waktu sebelum hamil. Sebelum hamil 31,2. Ya. Berarti kita masukkan di bukunya sini. Nah, di sini berarti ini target kenaikan berat badan ibunya nanti selama hamil 5 sampai 9 kilogram. Ya. Tapi ternyata di sini ibunya berat badannya turun. Waktu hamil muda ini kadang nggak bisa makan. Bisa makan. Waktu masih 3 bulan pertama. Iya. Makanya tuh yang bikin jarum. Iya, jadi makanya turun. Bisa jadi waktu yang sebelumnya lagi kurang dari 72. Iya, waktu pertama kali periksa ya. Iya. Oke, berarti kita cukupkan di sini. Sekarang usianya 6 bulan. Usia hamil ibu sekarang 24 minggu. Berarti kita tarik garis di sini 24 minggu dari 75 ke 72, berarti 2. Kalau sudah 24 minggu kan sudah naik, ada di posisi yang sini. Wilayah yang ada warna hijau dan situ. Ya. Ya. Oke, berarti kita cek makanannya ibu tadi. Nasinya tadi segini kira-kira ada nggak? Iya.
lebih. Lebih dari ini. Berarti berapa kali ini? Kalau yang kemarin dimakan berapa? Kemarin ya satu sendok makan nasi itu. 1 sendok nasi ya. Iya. Sayur beningnya berapa banyaknya? Kadang 2 sendok makan 2 sendok sayur. sayurnya. Ikannya Bu, Dan separuh. vanila separuhnya banyak. Ini kira-kira setengah ekor kah? Iya, setengah. Apalagi ada lagi nggak? Saja. Habis itu makan apa lagi? Gorengan tadi ya? Iya. Gorengannya lumpia. Lumpia apa bakwan? Lumpia. Lumpia ya, Iya. 2. Isinya apa Bu? Sayuran, kentang, Sayuran. wortel, mie. Bubur kan? Iya. Apalagi? Itu yang 2 biji ya. Terus ada lagi? buah-buahan. Ya. Apa apel? Apel, Sama apa tadi? bir. Apel sama pir. Habis berapa ini Bu? Kadang setengah. Setengah buah. Setengah. Pirnya juga Iya. setengah. Ada lagi yang dimakan? Itu aja. Siang, sore, Itu. malam? Kalau siang sih Heeh. kadang minum air putih aja. Ini minum air Iya, putih. kebanyakan minum air putih. Apalagi? Sore nggak ada makan lagi kah? Malam Malam lagi baru makan. Malam apa? itu Sama. iya sama, Sama yang iya nasi sama sayur bening. iya Sayur beningnya apa tadi? isinya Ya. bayam, Bayam, labu, labu kuning kah? iya Sama apa? dalam kecil, kacang panjang. Nasi malam nasi sama. Iya. 1 sendok juga ada berapa? Nasinya? Sama itu. Kadang makan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Iya. ya. Sayur bening. Lauknya apa? Nasi sama. Iya. Habis isi bensin itu kau. Vanila. Nah, setelah hasil recall makanannya Ibu tadi, di sini kelihatan. Ibu kan makannya baru pagi, misalnya nih. Siang cemilan aja, cemilan-cemilan sama buah. Cemilannya gorengan lumpia 2 biji sama buah apel sama pir. Habis itu sisanya minum air putih. Minum air putihnya kira-kira berapa gelas Bu ini tadi? Kadang kalau ada habis 1 liter itu. 1 liter itu habis ya. Iya. Terus habis itu malam lagi. Iya. Malam lagi ya makannya ya. Iya, iya. Ya. Nah, ini kalau untuk Ibu mesti ditambah lagi untuk makannya. Kalau untuk variasinya ini, jadi kalau untuk ibu hamil itu ada yang namanya menu makannya mengandung 4 bintang. Jadi ada sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati atau kacang-kacangan, sama ini sayuran dan buah. Nah, ini Kan dia kita masak ini saya punya lama gambar kasih dah. ini. Maaf Bu ya, kaki Dari gambar ini, nah, Ibu tahu ini gambar apa? Oh iya, ini cuci tangan ya. Jadi kapan aja nih misalnya mau gerakan cuci tangan, ini gambar apa? Itu masih makan bayi. Yang mana? Terus apa lagi? Ini
Nah, ini di WC. Pas keluar dari WC, cuci Nah, tangan. iya. Lagi Bu. Ini Ini bayi, baju bayi. ya, ini ganti popok bayi. Iya, sudah ini baru ini. Hmm. Baru kalau mau kasih makan bayi. Hmm. Sama ini. Iya. Ya. Iya. Jadi ini gambar cuci tangan. Cuci tangan itu dilakukan pas kapan aja. Sebaiknya dilakukan ketika mau makan, mau ngasih makan bayi atau anaknya. Terus misalnya habis membersihkan bayi, popok bayi, habis dari keluar dari WC kayak gitu. Ya? Iya. Waktu hamilnya. Mm-mm. Hamil. Kira-kira ngapain ini gambarnya? Mau makan. Mau makan. Terus? Ini saja. Ada apa aja? Buah-buahnya tadi ya. Ada buah pisang, mangga, Ya, ini ya buah-buah ya. Apalagi? ini sebelah sama ini. Nasi lauknya. Lalu Sama air dan putih. Ya, jadi ini gambar ibu hamil. Hamil lagi makan. Nah, di sini ada suami juga nih. Ya. Jadi peran suami sebenarnya kalau ada suaminya kayak gitu di sini bisa dikasih tahu ke suaminya. Ya. Jadi peran suami juga penting di sini. Misalnya membantu ibu, menyiapkan makan, atau membantu pekerjaan lain kayak mungkin yang agak berat angkat-angkat atau cuci jemur kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa minta tolong sama suaminya. Nah, peran suami penting di situ, ya. Terus sini makan. Nah, di sini ada ini Bu gambarnya, ada sumber karbohidrat atau makanan pokok. Ya, ada apa aja ini? Nasi. Ya. Terus ini ada kacang-kacangan. Terus ada sayuran, ada buah-buahan, hmm, ayam ya. Ya, sama ini ada minyak bawang ya. iya. Jadi ketika ibu hamil, makanan yang perlu dikonsumsi dimakan itu terdiri dari ini tadi karbohidrat itu ada nasi tadi itu ya, kentang, roti. Terus ada kacang-kacangannya. Kacang-kacangan ini bisa tahu, tempe kayak gitu. Bisa kacang tanah, kacang merah. Ada sayuran sama buahnya. Sayurannya terserah aja yang ada di rumah apa, buahnya juga ya. Sama ada lauknya, ini lauk untuk proteinnya, sumber protein gitu, bisa ayam, bisa ikan gitu. Terus ada ini minyak, gula, ini untuk penambahan, misalnya ibu masaknya digoreng kan ada minyaknya. Terus misalnya ya kasih bumbu, ada garamnya pakai yang berliut ya, sip. Oke, itu. Terus makannya Bu, sini sebentar, kalian sebelah sini. Saya susah. Porsi makannya. Nah, usia ibunya masuk trimester 2 dan 3 nanti sama, kebutuhannya kurang lebih sama. Jadi kalau untuk ibu hamil, porsi makannya sedikit-sedikit tapi sedikit. Nah, kalau di sini ini gambar apa? Nasi. Ada berapa jumlahnya Bu? 6 ya.
Jadi perlunya bisa sampai 6 porsi. Satu porsinya berapa? 100 gram ya 3/4 gelas. Nah, 100 gram atau 3/4 gelas. Jadi kalau misalnya ibu ada ini bisa pakai centong misalnya, atau kira-kira ya untuk perkiraan berapa sekitar 3/4 gelas satu porsinya ya. Nasinya ya. Kalau ibu ada centongnya di rumah, centongnya yang seperti apa Tati? Boleh lihat centongnya kan? Pakai sendok nasinya ya? Ya, sendok nasi. Nah, nih nasi tadi ya. Iya. 100 gram tuh kira-kira segini Bu. Ya. Jadi kalau misalnya ibu pakai centong ini bisa kalau penuh 1 centong. Tapi kalau ibunya peres ini bisa 2 centong. Ya, kira-kira segini. Terus habis itu ini gambar apa lagi? Ikan sama telur. Ikan sama telur. Ikannya berapa jadi? Perlunya 4 porsi. 4 ya. Iya. Jadi 4. Dalam sehari bisa sampai 4 porsi. Satu porsinya 55 gram atau 1 butir. ya, kalau telur 1 butir ya. Kalau ikan tergantung ikannya. Nah, kalau ikan satu porsinya segini. Ini ikan bandeng. Ikan bandeng kan banyak tulangnya ya. Jadi dia memang agak besar. Ini setengah potong lah. Ini nggak terlalu banyak kok. Ya. Ini 40 gram. Jadi kurang lebih ini tambah sedikit lah. Ya. Iya. Ini satu porsinya. Jadi dalam sehari perlunya berapa Bu? 4 porsi. Ya, untuk ikannya. Habis itu selain ada ini tadi, apalagi ini yang ini Bu, Tempe. ya, tempe sama tahu. Iya. Jadi setiap makan selain ada nasi, ikan, ada tempe atau tahu atau kacang-kacangan yang lain. Ya, ini perlunya satu porsi. Satu porsinya itu 50 gram atau 2 potong sedang. Kalau tempe, mana tempe tadi? Nih, Harus potongan besar yang ini. ya, karena 50 gram. Tapi kalau ibunya apa itu? Ibunya potongannya kecil, berarti bisa lebih dari 1. Ya, tergantung potongannya. Kalau 50 gramnya ini segini, jadi kira-kira totalnya segini. Ya. Terus habis itu tahu. Kalau tahu tuh bisa dia potong. Biasanya kalau segini kan dipotong lagi tuh. Iya. Ya, satu porsinya tuh sebenarnya segini. Yang utuh itu ya berarti ya. Satu tahu. Satu tahu itu. Berarti kalau misalnya dipotong jadi 2, berarti perlunya 2. Iya. Ya. Iya. Habis itu ini apa Bu? Sayuran kah? Ya, sayuran ya. Iya. Sayuran apa yang biasanya Ibu bikin sayur? Itu bayam, kacang panjang, Bayam, Cabai kacang kuning. panjang, labu, labu, jagung kali ya? Jagung karbohidrat. Nih sayurnya cuma ada ini. Ya, iya, boleh terserah macam-macam ya. Boleh terong, boleh daun katu, bayam, iya, lagi banyak ya. Iya. Pokoknya sayur-sayuran wortel itu porsinya berapa ini Bu? 4 porsi. 4 porsi. Satu porsinya Bayam 100 gram atau 1 gelas sayur matang, kembang buah. ya. Jadi kalau misalnya Ibu punya mangkok sayur ya, itu satu mangkok mana tadi? Nah, atau kalau enggak bisa pakai gelas juga ini ya, kira-kira ya. Jadi satu gelas penuh ini 100 gram sayur. Kebanyakan sayurnya ya. Ya, tapi ini tanpa kuah. Iya. Kalau mau hitungannya, jadi kalau Ibu misalnya makan makanan yang berkuah, sayur ada kuahnya, berarti bisa lebih dari
satu ini ya. Jadi misalkan kuahnya sedikit atau ini ya, banyakin sayurnya daripada kuahnya ya. Iya. Terus ini ada apa Pisang. lagi? Pisang. Nah, kepala. Oh, pepaya. Jadi ini apa? Buah ya? Iya. Buah nggak harus pisang atau pepaya, terserah aja yang ada di rumahnya ibu apa. Kalau misalnya ada pisang boleh pisang, ada pepaya boleh pepaya ya. Misalnya adanya jeruk boleh jeruk, terserah aja ya. Itu. Terus satu porsinya berapa ini? Satu pisang. Satu 50 gram. Atau satu buah pisang kecil. Satu buah pisang kecil. Nah ini 50 gram. Nah, itu ya. Buah-buahan. Ini ada buah tuh. Ini ada melon, boleh pepaya. Kalau pepaya ini segini 200 gram. Jadi kalau misalnya ibu mau makan berarti setengahnya ini kebutuhannya ya. Habis itu ini gula 10 gram atau 1 sendok makan, 2 porsi ya. Jadi perlunya kalau untuk gula itu cuma sekitar 2 sendok makan aja. Jadi yang manis-manis kayak gitu misalkan hindari ya, jangan terlalu manis, kue-kue manis, minuman teh, kopi ya, yang manis-manis Sampai 12 gelas per hari. tadi sudah cukup ya kalau untuk minum minumnya ya. Iya, 1 liter. Ya ini siang 1 liter, yang sorenya lagi sama malam pagi ya. Jadi totalnya pokoknya sekitar 2 liter setengah, 2 liter sampai 2 liter Pagi sampai malam ya. itu sampai malam ya. Terus jangan lupa untuk tablet tambah darahnya tadi diminum rutin sehari 1 tablet ya. Iya. Sampai paling tidak minimal 30 tablet. Sampai Kalau- 3 bulan. Iya. Kalau yang begini kadang aku lupa minum. Tidak apa-apa kak? Yang mana itu? Yang ini. Kalsiumnya itu. Iya. Iya. Kenapa itu lupa kak? Iya. Sering lupa. Kalau Takutnya kalau kan ini bilangnya anunya malam baru diminum. ya, Tidak apa-apa kak kalau ini- bersamaan ini pagi. pagi. Ya, jadi itu memang dipisah ya minumnya biar ini penyerapannya lebih bagus. Biar penyerapannya lebih bagus. Jadi kalau bersamaan nanti penyerapannya kan ini kurang bagus karena jenisnya berbeda. Makanya dipisah pagi sama malam. Jadi kalau lupa minum nggak bisa minum ya. Kalau lupa minum, maksudnya ibunya baru ingat gitu kah? Ingatnya pas kapan gitu? Sering malam atau enggak siang. Oh gitu. Iya. Berarti kan kalau malam yang pasti kan yang tablet tambah darah Iya. tuh diminum. Kalau itu lupa nggak? Enggak. Nggak, itu pasti ingat. Berarti yang kalsiumnya lagi ya? Yang Iya. kalsiumnya tadi yang sering lupa pagi atau Iya, siang. pagi. Ya, Kadang ingatnya kalau siang enggak apa-apa. Di siangnya aja sih Iya, minum. berarti pas ingat langsung diminum Iya. aja, ya. Iya. Terus berikutnya besok, misalkan biar nggak lupa lagi, ibu boleh pasang alarm di HP, ya. Iya. Atau misalnya bikin tulisan di kaca ibunya, jadi setiap ngaca atau habis mandi kan, Iya. oh dilihatnya, oh aku belum minum, gitu, ya. Iya. Jadi biar ingat, biar besoknya nggak lupa-lupa lagi, gitu ya. Iya. Ya, mungkin itu saja. Atau ada yang ditanyakan lagi kah? Ya, itu aja. Misalnya ada yang ditanyakan boleh silakan. Ya. Terus ini ada leafletnya, nanti boleh dibaca ya buat ibunya, ibu hamil, dan perlu diingat apa aja, penyiapan makanannya, cuci tangan tadi, ya. Tuh. Boleh dibaca-baca. Nih, terus ini kan usia hamil ibunya 24 minggu. Jadi nanti ketika periksa lagi, misalnya periksa ke puskesmas,
itu kan sekitar, berarti bulan depannya lagi ya, sekitar 28 minggu. 28 minggu, misalkan nanti ketemu lagi ya. Jadi nanti kita belajar untuk IMD. IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi ketika bayi dilahirkan, ditaruh dada dan sebagainya. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Sama cara menyusuinya, posisinya gimana, nanti kita ajarkan. Gitu ya. Sekarang ini kan kita bahas yang makanan. Ya, mungkin itu. Jadi nanti makanannya mulai pelan-pelan disesuaikan lagi. Jadi ini harus timbangannya harus naik ya. Iya, harus naik. Iya, ibu hamil harus naik berat badannya. Kan tadi ini sudah ada targetnya tadi ya. Iya. Iya. Targetnya kalau ibu 5 sampai 9 harus naik. Kalau soalnya sampai sekarang naiknya hitungannya masih belum naik karena masih turun. Iya. Ya? Iya, harus naik karena makannya ibu tadi kan baru 2 kali sama 1 kali, 2 kali cemil. Ya? Iya. Itu ya. Mungkin itu saja. Udah ada yang tanyakan? Udah, makasih ya. Terima kasih Bu. Nanti kita ketemu lagi di pemeriksaan berikutnya. Ya. Ya.